Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel aku, Nia Nopralena. Kali ini aku mau bikin pempek adaan KW atau pempek adaan DOS. Nah, ini ramah banget di kantong karena memang ekonomis banget dan ini nggak pakai ikan yang pastinya ya. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa cara bikinnya, seperti biasa tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Sekarang kita bikin dulu adonan biangnya. Jadi ini bahan-bahannya yang harus kita siapkan yaitu 50 gram tepung beras, 75 gram tepung terigu. Ini pakai terigu serbaguna atau yang protein sedang. Lalu ada 2 siung bawang putih. Terus kita haluskan bawang putihnya ya. 1,5 sendok teh garam. Ini pakai garam halus. 1,5 sendok teh kaldu bubuk. Kalau semisalnya nggak mau pakai kaldu bubuk, bisa di skip aja, atau mungkin mau diganti dengan kaldu jamur juga bisa ya teman-teman. Dan kita tambahkan 300 ml air. Di sini saya pakai air biasa aja karena nanti adonan biangnya ini mau kita masak di atas kompor ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bikin adonan biang yang menggunakan air panas atau air mendidih, untuk takaran airnya harus dikurangi, jangan pakai 300 ml, nanti bakalan keenceran. Jadi untuk takaran airnya bisa dikurangi kurang lebih 250 sampai 260 ml ya. Yang terpenting saat teman-teman nuangin air panas atau air mendidihnya, jangan semuanya atau sekaligus. Jadi teman-teman nuanginnya sedikit-sedikit aja. Teman-teman lihat dulu tekstur adonannya kira-kira udah cukup belum untuk dikasih sagu kayak gitu ya. Yang penting jangan sampai keenceran. Nah, ini adonan biangnya kita masak di atas kompor. Kita masak menggunakan api kecil aja ya, biar adonannya benar-benar matang sempurna, nggak gampang gosong. Karena kalau misalnya nanti adonan biangnya ini gosong, pasti bakal mempengaruhi hasil akhirnya. Takutnya nanti bakal kerasa pahitnya ya. Jadi ini benar-benar harus pakai api kecil aja. Ini kita masak sampai adonannya ini benar-benar mateng. Nanti dia bakal menyatu, menggumpal kayak gitu. Kayak kita bikin bubur sumsum, nanti dia bakalan kalis, luarnya itu bakalan mengkilap. Itu tanda-tandanya kalau semisalnya adonan biangnya udah mateng ya. Sebenarnya cara pembuatan pempek DOS adaan KW ini nggak jauh beda sama pempek DOS yang pernah saya share sebelumnya. Cara-caranya hampir mirip semua ya. Cuman memang untuk bahan-bahannya ada beberapa tambahan di sini seperti bawang merah, terus daun bawang, dan yang pastinya bedanya itu kalau pempek adaan KW ini langsung digoreng. Jadi kenapa namanya pempek adaan? Karena ini nanti langsung digoreng dadakan. Beda dengan pempek DOS yang sebelumnya yang harus kita rebus terlebih dahulu. Kalau untuk cara pembuatan biangnya, cara masukin bahan yang lainnya itu hampir mirip ya.
Nah teman-teman, ini tandanya kalau misalnya adonan biangnya ini udah mateng. Ini dia udah menggumpal kayak gini, udah mengkilap kalis kayak gini, berarti ini udah mateng. Ini udah bisa kita matikan kompornya, dan ini kita tunggu dulu sampai hangat, baru kita bisa masukin bahan-bahan yang lain. Kalau biangnya udah hangat, ini kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar karena kita mau masukin beberapa bahan yang lain, jadi biar lebih gampang waktu kita ngadonnya nanti ya. Ini kita masukin semua biangnya. Buat teman-teman yang kepengen makan pempek tapi udah akhir bulan atau tanggal tua, bisa cobain resep ini ya, karena memang ini ekonomis banget, ramah di kantong yang pastinya. Jadi teman-teman wajib cobain ini, karena kalau untuk soal rasa ini enak ya, enak banget, teksturnya juga kenyal loh ya, bukan keras. Jadi beneran wajib dicoba di rumah biar nggak penasaran lagi. Atau mungkin teman-teman yang mau jualan, ini juga bisa menjadi salah satu referensi buat ide jualannya. Jadi ini juga lumayan menguntungkan ya. Selanjutnya kita masukin 1 butir telur. Di sini saya pakai 1 butir telur ayam yang ukuran besar. Jadi kita pakai yang ukuran besar. Tapi kalau semisalnya pakai ukuran kecil, itu teman-teman bisa pakai 2 butir telur ayam. Kalau teman-teman mau pakai telur bebek, itu juga bisa banget ya. Jadi tergantung selera lagi sih, dan yang pastinya tergantung stok di rumah aja. Jadi mau pakai telur bebek bisa, mau pakai telur ayam juga bisa. Cuman yang harus diperhatikan itu kalau misalnya pakai telur ayam, harus ukuran yang besar, jangan yang kecil. Andaikan yang kecil itu harus pakai 2 butir ya. Selanjutnya kita masukin 5 butir bawang merah, dan jangan lupa untuk bawang merahnya kita iris-iris halus terlebih dahulu. Lalu kita masukin 1 batang bawang daun. Ini juga kita iris halus, maaf. Nah, kalau udah kita masukin, ini tinggal kita aduk sebentar ya sampai tercampur. Kalau sudah diaduk, sekarang kita masukin sagu taninya. Kita masukin 250 gram sagu tani. Ini kita masukin setengahnya dulu, terus kita aduk lagi. Di sini saya pakai sagu tani merek Cap Pak Tani Gunung yang bungkusnya itu berwarna kuning. Sebenarnya untuk sagu tani sendiri itu banyak banget ya merek-merek lain. Cuman memang yang ramah di kantong, yang budgetnya juga lumayan murah dibandingkan merek lain, itu ya Cap Pak Tani Gunung ini ya. Kalau untuk hasilnya, ini hasilnya lumayan bagus. Karena memang dari dulu saya bikin pempek pakai merek ini, jadi ini nggak mengecewakan, insya Allah nggak mengecewakan. Karena hasil pempeknya juga putih, terus nggak keras ya. Jadi insya Allah nanti hasilnya nggak akan mengecewakan, walaupun harganya lebih murah dibanding merek lain. Nah, karena ini tadi ngaduknya agak susah pakai centong kayu tadi ya, ini saya aduk pakai tangan aja. Saya uleni pakai tangan kayak gini. Yang penting tangannya sudah dicuci bersih ya. Ini kita uleni, kita aduk sampai adonannya itu benar-benar menyatu. Kalau untuk pempek dos, kita tekan kayak gini pun nggak ada masalah. Yang terpenting pada saat kita bikin pempek ikan jangan kayak gini ya. Karena kalau pempek ikan itu kebalikan dari pempek dos. Kita ngaduknya itu asal aduk aja, asal rata aja, bahkan nggak boleh ditekan. Cukup kita aduk-aduk aja pakai jari-jari kayak gitu ya.
Nah, kalau misalnya adonannya udah menyatu kayak gini, ini tinggal kita bentuk aja ya teman-teman. Kita ambil sedikit adonan kayak gini, lalu kita bulatkan. Nah, ini gampang banget, karena cukup kita bulat-bulatin kayak gini aja. Nih, bulat kayak gini. Kalau misalnya udah bulat kayak gini, ini tinggal kita sisihkan ya. Untuk besar kecilnya adonan yang mau dibulatkan itu tergantung selera lagi. Cuman kalau saran dari saya, jangan terlalu besar untuk ukurannya ya, karena memang ini kan nggak direbus tapi langsung digoreng. Jadi biar matangnya lebih cepat, lebih merata, dan yang pastinya nggak meledos, itu kita pakai ukuran sedang aja. Di sini saya kurang lebih ukurannya itu 35 sampai 40 gram. Tapi tergantung selera lagi. Kalau misalnya mau ukuran lebih besar, lebih jumbo, atau lebih kecil lagi, nggak apa-apa. Tergantung selera lagi ya. Kita bulatkan semua adonannya sampai habis. Jadi kalau misalnya adonannya udah selesai dibulatkan semua, ini nanti mau langsung saya goreng. Nah, ini dia adonannya udah dibulatkan semua kayak gini. Ini tinggal kita goreng ya. Ini tinggal kita goreng aja pempeknya. Nah, buat teman-teman di rumah, di sini saya mau kasih tips gimana cara menggoreng pempek dos adaan ini atau pempek adaan KW biar nggak meledos ya. Jadi teman-teman cukup menggorengnya itu menggunakan api kecil aja. Tuh, menggunakan api kecil aja. Biar fungsinya itu yang pertama biar matangnya merata. Yang kedua, yang pastinya itu biar nggak meledos ya atau meletup. Karena kalau misalnya udah meledos atau meletup, nanti tengahnya malah matangnya itu nggak merata, tengahnya itu masih mentah. Nah, ini kita goreng sampai pempeknya itu mengembang, sampai berwarna sedikit kekuningan kayak gini. Kalau udah mengembang kayak gini, udah bisa kita angkat. Dan ini jangan terlalu lama menggorengnya ya. Kalau misalnya udah terlihat sedikit mengembang, itu udah bisa kita angkat ya. Ini kita angkat semua pempeknya dan jangan lupa ditiriskan terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa tiriskan dengan bantuan tisu biar lebih cepat lagi meresap minyaknya. Ini dia hasilnya pempek adaan dos atau pempek adaan KW. Tuh, lihat bulat-bulat cantik banget. Ini serius, ini enak banget. Ini mau saya potong atau belah dua biar teman-teman tahu ya isi dalamnya matang atau enggak. Walaupun kita enggak direbus terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini dalamnya matang merata, terus ini juga kenyal. Pokoknya ini enak banget. Jadi teman-teman wajib cobain resep ini ya. Buat teman-teman yang udah nonton video ini, terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.